Kasus pembunuhan Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali viral di media sosial usai kisahnya diangkat di layar lebar. Setelah 8 tahun, 3 tersangka pembunuhan dari total 11 tersangka belum juga ditangkap oleh polisi. Keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan duka. Kepergian Vina benar-benar menyesakkan keluarga. 27 Agustus 2016, peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya mengejutkan publik. Vina yang saat itu kelas 2 SMK dibunuh oleh geng motor berjumlah 11 orang di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata meninggalnya 2 korban tersebut bukanlah karena kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh gerombolan bermotor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara dan 3 orang masih buron. 8 tahun berselang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina meminta polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah ada di mana keberadaannya. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Sampai 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT/RW itu salah satu itu ke grup ya, ke grup RT/RW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan gitu. Enggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di desa Banjarwangunan saya. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Miftahudin, iNews melaporkan. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan ada indikasi perubahan BAP saat dilimpahkan ke kejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat 3 orang tersangka yang lain. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang
nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Iya. Masih utuh semua? Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak. Nggak rusak, HP korban. HP tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Ya, pemirsa, polisi telah menangkap 8 pelaku kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 yang lalu. Sementara 3 orang masih buron dan telah masuk dalam daftar pencarian orang. Polda Jawa Barat telah merilis daftar pencarian orang melalui media sosial. Dalam rilisnya, kepolisian mencari 3 orang pelaku yang masih buron terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 yang lalu. Yang pertama bernama Peggy alias Perong. Saat ini pelaku berusia 30 tahun. Ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Yang kedua bernama Andi, usia saat ini 31 tahun. Ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 165 cm, badan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Kemudian yang ketiga bernama Dani, ia berusia 28 tahun saat ini. Terakhir juga tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus, tinggi 170 cm, badan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang kasus korupsi ex-Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan. Sidang hari ini mendengar kesaksian Wakil Presiden ke-10 dan 12, yakni Yusuf Kala, sebagai saksi meringankan terdakwa Karen. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala hadir sebagai saksi yang meringankan terdakwa Karen dalam sidang di PN Tipikor pada Kamis 16 Mei. Dalam persidangan, JK mengatakan pemerintah hanya mengurus soal kebijakan, bukan menangani hal teknis pembelian gas. JK turut mengungkit kebijakan Presiden Joko Widodo dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia, seperti membeli gas dari Cina. JK mengaku bingung soal penetapan Karen sebagai terdakwa. Kebijakannya kita susun dan kita tahu juga itu jangka panjang. Dan karena itulah maka harus disimbangkan antara kebutuhan dan supply. Karena itu perlu tambahan dari luar. Karena kita punya produksi juga diimpor sebagian besarnya. Diekspor, maaf. Lah iya, kalau dirut satu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu, dan ini untung ini bisnis ini, hanya ruginya 2 tahun. Semua jalannya sporadis. Sementara itu menurut Karen, ia hanya menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan energi domestik lebih dari 30% sesuai Perpres nomor 5 tahun 2006. Kan mengharapkan ini adalah pengadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta. Nah, itu saja yang saya ingin hadirkan Pak JK itu, karena beliau kan yang terlibat di Perpres ya 2006 tadi kan, yang bilang bahwa harus lebih banyak menggunakan gas, dan itu yang memang kita lakukan gitu loh. Tadinya kan untuk kilang, jadi kilang kita tadinya ada surat terakhir dari Direktur Pengolahan bahwa membutuhkan 400 mm. Nah, sekitar 400 mm itu sebetulnya 2 kali apa yang kita pesan, 3 MPTA, tapi kita cuma pesan 1,5. Nah, kan tadi LKPP juga udah menyebutkan tendernya berlarut-larut. Nah, itu tidak terjadi. Tadi Pak JK sudah menyampaikan bahwa Pertamina itu adalah entitas bisnis. Jadi kalau misalnya belum digunakan, ya boleh diperdagangkan gitu loh. Jadi dan pengadaannya pun bukan pengadaan seperti pengadaan di lembaga atau di departemen atau di kementerian. Diketahui Karen didakwa membeli LNG tidak sesuai prosedur yang berlaku ke perusahaan kilang CCL asal Amerika Serikat dalam pengadaan tahun 2011 hingga 2021.
Atas tindakannya, Indonesia mengalami kerugian senilai 1,13 miliar US dollar atau sebesar 1,79 triliun rupiah. Selain Karen, pihak lain yang diduga korupsi diantaranya ex-senior Vice President Gas and Power PT Pertamina, Yeni Andayani, dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto. Sidang akan dilanjutkan pada Senin 20 Mei untuk pemeriksaan terhadap terdakwa Karen. Dari Jakarta, Syahriza Zanski, Laksana, iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung akan mengusut aliran dana dugaan korupsi Tata Niaga Timah, salah satunya kepada artis Sandra Dewi, istri tersangka Harvey Muiz. Sandra Dewi telah diperiksa Kejaksaan Agung sebanyak 2 kali. Ini khususnya kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang, sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD, saudara EK, saudara RS, dan sebagainya. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik para tersangka maupun yang diatasnamakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Ya, suami jadi tersangka, Sandra Dewi diperiksa. Tidak hanya harta Harvey Muiz, pendapatan Sandra Dewi juga akan dikais. Sampai mana uang di kasus Tata Niaga Timah bermuara? Kita akan membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Dan juga bergabung pakar hukum pidana dan juga pencucian uang, Prof. Hipnu Nugroho. Kami juga sebetulnya sudah menghubungi Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi, namun belum ada respon sampai dengan saat ini. Jadi kita akan lanjutkan dengan Prof. Hipnu juga Bang Boyamin. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Malam. Malam. Ya, saya ke Bang Boyamin terlebih dahulu. Kejaksaan Agung penyidik sudah memutuskan mendalami kepemilikan harta dari Sandra Dewi, ya, istri dari Harvey Muiz. Menurut Bang Boyamin, untuk mendalami kasus korupsi ini, apakah langkah penyidik ini sudah tepat, Bang? Ya, masih 75% tepat karena belum mengarah kepada pemilik sesungguhnya gitu. Namun bahwa ini pengembangan itu kepada pihak-pihak yang diduga terlibat, apalagi kalau pencucian uang itu tanda kutip penadah, bahkan level pasif aja bisa dilakukan proses hukum. Kita catatan itu yang paling fenomenal kan Edis Edilia menerima uang 1 miliar dari suaminya yang diduga hasil penipuan penggelapan, tapi jadi tersangka TPPU gitu karena dianggap menerima. Dianggap itu kalau dianggap nafkah tidak wajar, padahal sebenarnya ya dianggap wajar ya bisa karena artis dan suaminya pengusaha misalnya begitu. Tapi itu sudah menjadi jurisprudensi dan menjadi istilahnya dasar hukum kalau orang meskipun pasif tapi patut menduga itu uang dari hasil korupsi karena tidak wajar atau hasil penyimpangan, hasil pelanggaran hukum, maka bisa diproses itu. Dan itu sangat memungkinkan kepada siapapun itu karena kalau dalam konteks uang panas kan biasanya memang dihambur-hamburkan kan gitu. Nah ini ya harusnya sadar si penerima itu untuk istilahnya Pak Ibnu nanti kan itu dalam alpa itu, kulpa itu kan sampai orang yang patut menduga aja sudah bisa dipersalahkan kan gitu kan. Tapi kalau dalam korupsi kan tidak ada istilah kulpa gitu. Tapi pencucian uang bisa menjadi bisa dikatakan karena pasal-pasal yang mengatur pencucian uang itu pasif saja bisa dilakukan sebagai orang yang terlibat melakukan pencucian uang karena ya itu tadi kalau tidak diproses seperti itu orang akan dengan sederhana dengan mudahnya menjawab loh saya tidak ngerti asal usul uang ini kan gitu. Nah padahal pencucian uang menjangkau ke sana orang tidak boleh berdalil lagi bahwa saya tidak tahu asal usul uang ini. Bahkan nafkah aja bisa dijerat dengan pencucian uang. Nah misalnya yang baru belakangan ini KPK Windy Idol yang terkait dengan Hasbi Hasan. Itu kan gambaran kita kan sebenarnya tahu lah itu teman dekat gitu kan. Nah teman dekat pada posisi itu kan ya dikasih hadiah gitu kan. Kalau penerima hadiah kan bisa berdalih loh saya dikasih masa saya nggak menerima, saya teman dekatnya kan itu. Tapi nyatanya oleh KPK
jadikan tersangka dan akan diproses ke pengadilan nampaknya itu. Jadi ini yang banyak hal jadi contoh bahwa kasus-kasus orang yang pasif itu bisa dikenakan untuk sebagai kasus pidana pencucian uang. Nah, dalam kasus Sandra Dewi ini kan kemarin kita cermati, Renhat, itu akhirnya ketahuan juga dikonfrontir dengan Helena Lim. Gitu. Nah, itu apakah ada rangkaian dugaan dana mengalir dari Helena Lim yang ke Sandra Dewi? Gitu. Dan juga yang menarik adalah terkait dengan pisah harta. Nah, pisah harta itu bisa jadi bumerang loh. Karena apa? Berarti kan bukan nafkah yang diberikan itu kan, dan itu bisa menjadi sesuatu titik awal misalnya berlebihan misalnya kemarin sampai level dikasih hadiah private jet saat ulang tahun. Nah, meskipun pernah dibantah itu hanya sewa misalnya begitu, tapi uang sewanya kan pasti mahal juga. Ya, nah itu dari sisi itulah titik awal. Mudah-mudahan nanti Kejaksaan Agung mampu mencari bukti yang kuat. Ya saya berharap kalau memang ada alat bukti yang kuat untuk Sandra Dewi, ya saya berharap dijadikan tersangka juga gitu, biar tuntas. Ini kan persoalan kan bisa menjadi kalau kita runut ke belakang bisa aja Harvey Muiz itu sengaja mengawini artis yang gaya hidupnya tinggi supaya bisa mencuci uang malahan. Kalau bisa dikejar sejauh itu dari niat-niat awal, ya berarti hebat nanti Kejaksaan Agung. Tapi bahwa ini semua praduga tidak bersalah, ya kita tunggu perkembangannya seperti apa. Ini kan ya 75% tadi Anda katakan tepat berarti ya Bang Boyamin. Artinya masih ada sisa 25%. Ini perlu atau tidak atau bagaimana menurut Anda sampai sejauh itu kemudian Sandra Dewi harus dicek, didalami soal kepemilikan hartanya? Ya, dalam kasus Sandra Dewi memang apakah dalam konteks itu kan gitu kan, yang dimiliki dia itu berasal dari Harvey Muiz, dan dia pada tataran tertentu ini orang hukum yang bisa penegak hukum, penyidik nanti menggambarkan sebenarnya dia tahu ini uang ini sebenarnya tidak wajar gitu kan, karena proses-prosesnya yang kalau pengusaha biasa gitu dalam konteks yang perlu perjalanan panjang, misalnya Jarum Kudus atau gudang garam, dan itu pun tidak pernah berpikir untuk glamor, untuk sesuatu yang ini dibangga-banggakan, dan itu terus kemudian diputar di perusahaan begitu misalnya begitu, dikembangkan kemana. Kalau pengusaha benar saya yakin itu tidak akan glamor, itu tidak mau gitu, karena apapun dia kerja keras beneran gitu. Jadi yang glamor gini, hedon begini, ya rumusannya karena terlalu mudah cari uang. Nah, terlalu mudah cari uang itu kan dari mana kalau bukan dari dugaan penyimpangan? Sebenarnya ini Kejaksaan Agung ditantang untuk mampu membuktikan itu semua. Jadi tolonglah kalau sekalian jangan hanya setengah-setengah 75%, genapkan 100%, termasuk yang beneficial owner, jadi pemilik keuntungan sesungguhnya dari perusahaan, dari usaha tambang yang kemudian diduga korupsi ini gitu, Reinhard. Jadi karena uang panas, jadi tendensinya lebih untuk dihabiskan untuk hedonisme ya, Bang Boy, dan juga menghambur-hamburkan uang. Kita tanya ke Prof. Ibnu bagaimana pandangannya ini soal kemudian ada perjanjian pranikah pisah harta. Tadi kata Bang Boy ini justru bisa menjadi bumerang. Dalam perspektif hukum sebenarnya bagaimana soal dalil sudah pisah harta ini? Ya, gini Mas, ini kan masih dalam praadjudikasi. Jadi praadjudikasi itu suatu konsep tentang bagaimana Kejaksaan Agung melakukan suatu penyidikan terhadap siapa saja yang melakukan suatu dugaan korupsi tambang. Ya. Yang perlu kita apresiasi adalah sudah 23 orang. Ini luar biasa, 23. Nah, dalam 23 ini persepsi kami, Mas Renal, itu adalah sekarang baru mencari pada tataran siapa pelaku, siapa penyerta, bagaimana bentuk tipologi korupsinya. Karena kita kan belum tahu bagaimana tentang konsep tipenya, kan gitu. Mana yang melakukan suatu bentuk korupsi restruktif, penyuapan, bentuknya apa? Penyuapan untuk mendapatkan izin. Nah, itu yang harus dilihat. Kalau itu yang terjadi, siapa yang disuap dan siapa yang menyuap. Ini yang kita belum ada gambaran. Karena kalau kita lihat sekarang ini kan sebetulnya kan itu banyak istilahnya Mas Boyamin kan iu bodong. Lah iu bodong itu kan tidak ada izinnya. Sedangkan kalau kita baca iu bodong itu menggali pada tanah-tanah tambang yang dimiliki negara. Nah ini yang jadi permasalahan kan seperti itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, dari hasil memang kita berikan bagus, Kejaksaan Agung sudah
melakukan aset seluruhnya. Jadi kemungkinan kalau terjadi seperti disampaikan Mas Boyamin kaitannya dengan follow the money, follow the asset, itu sudah disita barang-barang mewahnya, mobil mewahnya. Ini memang kecepatan. Karena dalam suatu korupsi, kecepatan penyidik untuk menanggulangi sita-sita, untuk melakukan sita itu kecepatan. Kan jangan sampai beralih pada pihak lain. Walaupun memang itu bisa telusur, tapi perlu bukti waktu. Nah, dengan demikian, dari 23 ini, kami juga pengen tahu, sebetulnya 23 itu perannya seperti apa. Apakahnya sama kan tidak? Kan itu, ini yang belum kita dengar dari teman-teman Kejaksaan Agung, dari profil 3 itu, 3 seperti apa, 5 seperti apa, 6 seperti apa. Sehingga dari kasus tadi nanti, kalau memang itu terbukti tindak pidana korupsi yang merupakan predikat krimnya korupsi, baru tahap kedua adalah pencucian uang. Bagaimana Sandra Dewi. Ini menarik memang. Tadi betul Mas Yamin. Jadi Sandra Dewi itu kaitannya kan ya bintang artis. Artisnya sejauh mana aktifnya, lakunya seperti apa kan gitu. Tapi kekayaannya luar biasa. Ini suatu bentuk. Karena prinsip pencucian adalah menyamarkan hasil kekayaan. Itu Mas. Nah, kalau kemudian soal pisah harta yang tadi sempat kita bahas itu bagaimana dari perspektif hukum, Prof? Apakah itu kemudian bisa menjadi bumerang justru, atau ini memang bisa menjadi dalil ya kalau kemudian ingin berkilah ya bahwa tidak ada menerima aliran dana dan lain-lain? Ya, pisah harta sebagai petunjuk awal. Kalau itu memang dalam rangka bentuk untuk menyamarkan, itu suatu perencanaan yang luar biasa. Artinya sejak awal mengawini Sandra Dewi adalah dalam rangka menyamarkan keuangan. Itu jahat banget itu kalau sudah seperti itu ketahuan. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah, asal cinta lah, masa gitu. Nah, itu menariknya gitu. Itu jahat banget kalau sampai mengawini seseorang artis dalam rangka untuk menyamarkan hasil keuangan. Ini mudah. Tapi dalam politik money politik, apa kaitannya dengan pencucian uang? Nggak ada kaitannya, Mas. Jangankan kawin kontrak, wong kawin jelas saja istri juga harus tahu. Seolah tidak tahu masuk kualifikasi pencucian uang. Jadi nggak masalah. Jadi justru kalau seandainya nanti Kejaksaan Agung mengetahui, mengindikasi bahwa kawin itu dalam rangka untuk melakukan suatu bentuk menyamarkan, itu suatu luar biasa. Artinya tren sekarang dalam rangka itu harus hati-hati bagi mas-mas atau mbak-mbak yang dikawin para pejabat negara. Apalagi kalau di awal sudah ada perjanjian pisah harta ya. Ini bertanyakan nih karena cinta atau karena penyamaran. Tapi begini Prof, di luar soal itu, spekulasi soal itu, ini kan ada pisah harta dan lain-lain. Apa yang kemudian, sekali lagi kita menghormati asas praduga tak bersalah, tapi kalau tadi katakan oleh Bang Boyamin, kalau bisa memang diusut secara tuntas begitu ya, kalau memang ada bukti Sandra Dewi terlibat ya harus dijadikan tersangka juga. Menurut Anda, artinya penyidik perlu ya mencari barang bukti ya, alat bukti kalau memang itu benar-benar ada menuju ke arah sana ya? Ya, idealnya memang dalam hal pencucian uang antara predikat krim dan kejahatan tambahan itu sebenarnya tidak perlu ada suatu jeda langsung. Tapi kalau kita melihat keadaan yang seperti biasanya, penyidik hati-hati Mas. Kejaksaan hati. Predikat krimnya dulu. Selesaikan baru TPPU-nya. Ini kalau lihat baik itu Kejaksaan Agung, KPK, apalagi semuanya adalah predikat krim, baru etapa kedua adalah pencucian uangnya. Ini saya kira semua mudah sekali. Karena ingat loh tadi tentang pencucian uang apalagi penerima pasif. Konsep kehati-hatian. Karena undang-undangnya itu cukup juga memberikan kata kunci, hendaknya mengetahui, patut diduga ini kan. Sekarang pertanyaannya, orang diberi masa patut diduga, masa menanyakan. Kan gitu kan. Wah ini kan rezeki kan gitu. Masa tanya ini Pak Boyamin uang dari mana? Kan nggak pantas Mas. Kan itu loh. Nah itu konsep itu yang menjadikan dasar rumusan pencucian uang itu juga harus, walaupun pasif itu patut diduga, harus mengetahui bahwa ini adalah uang yang dalam penting tidak benar. Misalkan contoh yang sekarang lagi SJL, seorang biduan penyanyi, masa sih sekali nyanyi 100 juta kan itu loh. Iya kan harus masa ini Pak Menteri 100 juta, apa seperti itu kan nggak patut Mas. Nah, ini yang juga harus hati-hati dalam seperti itu Pak. Oke, ya. Menarik memang kalau kita mendalami. Jadi langkah penyidik Kejaksaan Agung untuk ikut menelusuri ya kepemilikan harta Sandra Dewi ini menurut Anda secara hukum juga sudah sesuai ya Prof. Ibnu? Ya, sesuai. Karena profil seorang Sandra Dewi kalau kita lihat dalam entertain juga tidak laku-laku amat.
Oke, Bang Boyamin, Kita masih gagal kan? Betul. Sejak menikah malah nggak laku kira-kira. Nah, gitu kan. Oh iya. Tapi gaya hidup luar biasa begitu ya. Luar biasa, yang kemudian gitu. ditampilkan ke publik. Bang Boyamin, ada 23 ya yang kemudian tersangka ya dalam kasus ini. Ini artinya besar sekali ya. Catatan dari Maki sebenarnya bagaimana sih kalau kita bicara lebih luas ya soal kasus korupsi timah yang merugikan secara ekologis ya sampai 270 triliun rupiah ini? Ya, ini kalau dikembangkan masih akan banyak lagi. Misalnya oknum pejabat di pusat gitu. Karena sistem tambang itu ada verifikasi MOM, MODI, dan beberapa RKAB. Itu bagian dari pemerintah pusat, Kementerian SDM. Nah, di Sulawesi Tenggara itu bahkan mantan dirjen waktu itu dirjen minerbanya dijadikan tersangka dan kemarin divonis bersalah meskipun masih banding. Rumusannya apa? Karena ketika memberikan izin untuk tahunan itu dalam bentuk RKAB bisa dilacak perusahaan tersebut itu di konsesi yang diajukan itu tidak pernah ditambang 3 tahun sebelumnya dan saat itu juga tidak ditambang. Artinya tidak layak diberi, tapi kok tetap diberi. Dan kemudian ternyata apa? Izin yang tadi itu dipakai untuk ngangkut dari tambang miliknya konsesi BUMN, PT Antam. Jadi pada saat penjualan, pengiriman di pelabuhan itu pun clearance itu bahwa ini harus juga ada asal-usul barang. Lah ini dia tidak nambang, kok tiba-tiba punya barang. Dan di kasus timah juga begitu gitu. Dia tidak punya konsesi tambang yang layak ditambang itu nggak ada, tapi dia punya RKAB diduga loh ya gitu. Kemudian juga nyetor barang. Nah, dari mana? Nah, itu Kejaksaan Agung mampu merumuskan gitu kira-kira bahwa barang itu ya dari konsesinya PT Antam gitu. Artinya ini bahasa saya ini paling bawah teledor atau tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu, atau bahkan tertinggi sekongkol, kan jadi begitu. Nah, kalau Kejaksaan Agung merumuskan ini ada korupsi, berarti kan diduga minimal tadi itu pura-pura tidak tahu, membiarkan itu. Apalagi kalau rumusannya nanti ternyata pada posisi itu diduga sekongkol malahan karena ada perjanjian-perjanjian. Nah, itu yang rumusan-rumusan itu nampaknya dikebut oleh Kejaksaan Agung sampai level tertinggi, yaitu diduga ada persekongkolan, sehingga dengan mudah Kejaksaan Agung merumuskan ini sebagai hasil korupsi. Nah, kalau begitu nanti bisa juga merembet ke oknum pejabat di pusat, itu juga merembet, kalau kemarin daerah kan sudah yang di daerah kan sudah ada tersangka dari SDM daerah gitu, baik kabupaten maupun juga diduga provinsi gitu. Nah, itu kan rekomendasi misalnya, itu yang sesuai kewenangan saat itu. Nah, ini yang belum pemilik-pemilik yang lain gitu. Nah, terkait dengan catatan kembali ke Sandra Dewi, Renhat, ini ada 2 hal yang perlu saya catat. Kemarin itu kan dikonfrontir dengan Helena Lim. Itu versi saya ini alarm bahaya bagi Sandra Dewi gitu. Berarti diduga ada aliran atau berkaitan dengan Helena Lim yang masuk Sandra Dewi. Padahal itu money changer gitu. Nah, ini kalau dikonfrontir itu kan masa Kejaksaan Agung penyidik tidak punya data gitu. Kan nggak mungkin gitu. Nah, ini bisa alarm bahaya. Berikutnya adalah berkaitan dengan proses yang istilah saya nantinya ini bisa menjerat Sandra Dewi adalah berkaitan dengan alarm-alarm yang lain gitu. Didalami tentang tadi saya katakan surat perjanjian pranikah itu, pisah harta itu bisa menjadi alarm juga. Jadi menurut saya ini betul-betul Sandra Dewi perlu kejujuran. Memang kalau dia tidak tahu itu menyampaikan bentuknya seperti apa. Tapi kalau diduga malah bagian dari Helena Lim itu untuk mencuci uang karena berkaitan dengan money changer, peralihan-peralihan uang yang diduga manipulasi CSR segala macam itu kan dianggap Harvey Muiz kan juga diduga terlibat bersama Helena Lim itu. Nah, sejauh apa keterlibatannya Sandra Dewi ini, Renhat? Itu loh. Jadi ini memang saya pengen gitu punya bayangan nanti kira-kira kalau ini bisa dibuktikan ya mau tidak mau Sandra Dewi menjadi diduga terlibat dan bisa jadi tersangka kalau jika bisa dirumuskan itu. Jadi ini yang perlu jadi
perhatian kita semua untuk mengawal Kejaksaan Agung supaya tetap berjalan benar gitu. Dan kita semua termasuk Prof. Hipnu, saya yakin ini akan mencermati ini, jangan sampai nanti Kejaksaan Agung itu menjadi sesuatu yang dari semula semangat dan mampu merumuskan ini tiba-tiba nanti seperti melempem itu. Nah ini yang kita kawal bersama, Reinhard. Masih. Nah, yang tadi poin pertama Bang Boy yang Anda katakan alarm bahaya adalah karena kemudian dikonfrontir dengan Helena Lim. Indikasi ini berbahaya ini apa? Apa kemudian penyidik menemukan ada yang tadi Anda katakan kaitkan soal money changer dan lain-lain, atau apa yang kemudian bisa kita cermati dari langkah mengkonfrontir antara Helena Lim dengan Sandra Dewi? Ini dugaan loh, masih pada posisi Helena Lim mungkin sudah ngomong apa adanya, buka-bukaan bahwa dia bagaimana terlibat bagian ini, misalnya diorder oleh siapa untuk menukar uang dan kemudian dijadikan seakan-akan CSR. Nah, di situ peran itu kemudian disangkutkan ke Sandra Dewi. Misalnya Sandra Dewi juga pernah mendapat transfer dari Helena Lim dari uang itu. Nah ini yang alarm bahaya itu, nggak bahaya tah gitu. Jadi posisi ini jadi yang sebenarnya Kejaksaan Agung nampak mengarah ke sesuatu yang menurut versi saya ini lebih hebat lagi karena mampu mengendus ke sana gitu loh. Dan ini kita layak kita dukung sepenuhnya gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya kalau sampai konfrontir berarti ada sesuatu versi masing-masing. Helena Lim bisa jadi ngomong bahwa dia mentransfer, terus si Sandra Dewi bisa jadi ngomong enggak, atau bahwa itu yang nyuruh suaminya dan itu bagian bayaran suaminya gitu. Jadi ini sudah kalau sampai level konfrontir itu sudah alarm bahaya sebenarnya itu, Reinhard. Iya. Kalau dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Bang Boyamin ini dugaan-dugaan yang bahaya juga ini ya Prof ya biasanya. Artinya mungkin ada informasi atau apa. Tapi begini Prof, apa yang Anda kemudian mau tambahkan ya dari yang sudah kita bahas terkait dengan pendalaman soal aliran dana dan juga keterlibatan, dugaan keterlibatan misalnya Sandra Dewi. Apa yang mau Anda tambahkan Prof Hipnu? Begini. Kan tadi sudah disebutkan Mas Boyamin 20 atau 23 tersangka. Sekarang pertanyaannya 23 tersangka itu klasternya apa sih sebetulnya? Gitu. Nah klaster-klaster ini tampaknya belum mengarah pada owner. Nah, pada tataran pemilik IUP, pada tataran skelter, pada tataran BUMN Timah, pada tataran pejabat di daerah. Nah sekarang bagaimana dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pejabat di daerah masih nggak ke atas. Karena dalam suatu perizinan korupsi nggak mungkin seperti itu. Apalagi kaitannya kalau terkait dengan mafia. Mafia IUP, mafia tambang. Ini nggak mungkin Mas, gitu loh. Dari konsep ini seperti ini, tadi klarifikasi sebagai bentuk konfrontasi sampaikan Mas Boyamin itu memang dalam rangka untuk mencari bagaimana taktik pengungkapan suatu perkara itu bisa mengarah ke pusat. Siapa saja sih orangnya, kepada siapa sih, bagaimana caranya sih, hubungannya seperti apa. Sehingga itu yang dinantikan. Sehingga kalau kita melihat kasus-kasus mafia tambang, mafia tanah, itu mencoba kita, Kejaksaan Agung bisa memprofil, oh pejabat A, oh oknum A, oh pusat B. Ini yang belum nampak. Jadi hampir kalau kita lihat KPK, Bareskrim, Polisian itu ada tataran medel, bukan pada taratan tingkat tinggi. Itu Mas, ini yang kita tunggu. Karena namanya mafia nggak mungkin hanya pada level pada tingkatan pejabat daerah atau tingkatan BUMN. Adakah ownernya? Itu yang kita tunggu, mudah-mudahan dengan konfrontasi-konfrontasi yang dilakukan oleh Helena, kemudian Muiz, itu bisa istilahnya orang Jawa nyakot ke atas. Nah kalau nyakot ke atas itu paling tidak negara kita ini, oh ternyata masalah mafia tambang itu tidak hanya pada tingkatan daerah, tapi memang alurnya sampai pada tingkatan yang tertinggi. Itu melengkapi juga tadi disampaikan oleh Bang Boyamin ya, bahwa ini sebetulnya bisa lebih luas lagi tersangka yang kemudian bisa orang-orang yang kemudian bisa dijadikan tersangka. Prof Hipnu, tapi kalau kita kembali melihat proses pemeriksaan kemarin ya dari Sandra Dewi 10 jam, yang kedua kalinya, artinya ada keseriusan mungkin atau ada urgensi ya sekali lagi untuk mendalami atau memeriksa seorang Sandra Dewi. Apa yang Anda lihat ya dari 2 kali pemeriksaan oleh penyidik dengan kurun waktu yang cukup lama sebenarnya? Ya, begini Mas Donald. Konsep kriminalistik pemeriksaan itu manusia itu kemampuannya 8 jam. Jadi kalau 10 jam itu total. Itu kalau kita bicara ilmiah. Gitu. Ya mungkin ada sholatnya, ada makan, ada ngobrol dan sebagainya. Jadi jangan lihat 10 jam itu seolah-olah enggak.
Teorinya nggak seperti itu. Kemampuan seseorang mengingat 8 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Sandra Dewi ini adalah tanda petik kalau menurut saya ikon. Seorang artis kan begitu. Tadi sampaikan Mas Yamin, artis itu potensi sekali. Ya, artis, kemudian pejabat-pejabat tertentu yang bukan profil tertentu, itu potensi sekali untuk penerima pasif. Ini yang sampai sekarang belum bisa buka. Gitu Mas. Kalau kaitannya dengan aktif itu nggak masalah tadi ABC tapi penerima pasif ini terhadap tokoh-tokoh tertentu, artis dan sebagainya itu nggak ada istilahnya, nggak ada pakemnya gitu loh. Jadi siapapun bisa menerima, siapapun bisa melakukan. Nah konsep inilah yang akhirnya dalam undang-undang pencucian uang itu memang sebetulnya juga perlu ada perubahan. Patut diduga, pertanyaannya masuk menerima menanyakan. Ini agak kesulitan kalau kita sampai melakukan pada penerima pasif. Kesulitannya di situ. Contoh misalkan pada suatu jabatan tertentu, kalau kita penelitian tertentu, misalkan seorang tanda petik maaf ya notaris, itu kan nggak ada suatu tarifnya. Sehari membuat sertifikat 10, padahal kemampuannya orang itu hanya 1. Pertanyaannya 10 itu uang siapa? Kemudian seorang juga jasa, misalkan advokat, ini ya biasanya honor sekian, honornya sekian. Itu uang apa? Ini agak sulit. Kalau kita kaji dalam suatu penelitian-penelitian penerima pasif yang tidak ada suatu batasan. Mas Benjamin misalkan seorang advokat, wah ini Mas Benjamin kasih 200 M. Wah, duit dari mana ini? Ini Mas Benjamin harus tanya kan gitu kan. Wah ini tambang, curiga ini dari tambang banyak. Nah ini kan harus tahu. Nah konteks inilah Mas, untuk penerima pasif PT Sandra Dewi, tampaknya itu yang menjadikan tolak ukur. Sehingga penanganan suatu kejahatan itu juga sebetulnya perkaranya, tapi juga dilihat seksi itu dari personel subjek hukumnya. Sehingga akan menjadikan suatu kepercayaan masyarakat menjadi headline, oh ini adalah seorang yang artis, public figure. Ini akan menjadikan suatu nama tersendiri. Walaupun itu tidak melihat, wong itu subjek hukum sama saja. Tapi begitu artis bisa membuka nilai lebih dalam suatu penguapan perkara itu sangat luar biasa. Masyarakat akan melihat, oh ini kasus yang luar biasa. Lain dengan kasus-kasus yang biasa. Kan itu Mas. Itu saya kira taktik mengentertain bagaimana suatu kasus itu bisa, masyarakat itu bisa ikut mengikuti dalam rangka suatu pengungkapan suatu perkara. Ya, sehingga kita pun malam ini membahasnya ya. Terakhir berarti kalau begitu ke Bang Boyamin singkat, apa yang Anda harapkan dari proses pendalaman kasus korupsi timah ini? Terakhir Bang. Ya, bahwa kita ini kan pengen tambang ini bermanfaat maksimal bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia. Tata kelola ini yang betul-betul ternyata sangat buruk begitu. Dan ini yang harus kita perbaiki bersama. Bahwa ini jebolnya begini ini justru saya melihatnya dalam kurun waktu dekade terakhir begitu. Jadi artinya 8 sampai 10 tahun terakhir ini justru gila-gilaan bagaimana dulu tambang batu bara, gila-gilaan istilah koridor. Istilah tambang ilegal, bagaimana mengambil ini, istilah itu yang paling utama, paling gampang ditambang itu adalah namanya dokter, Prof. itu. Istilahnya dokumen terbang, nggak punya tambang, nggak punya konsesi, tapi dia menjual. Ternyata yang ngambil dari mencuri begitu. Nah kalau dulu mencuri yang artinya bukan milik negara, NC bukan milik BUMN. Sekarang malah meningkat, ternyata milik BUMN, yaitu di Sulawesi Tenggara milik PT Antam, yang berkaitan nikel, ya sekarang PT Timah di Bangka Belitung yang berkaitan dengan timah gitu. Ternyata bahkan mencuri di lahannya sendiri, dicuri orang, dibiarkan dicuri orang, bersekongkol dugaannya begitu untuk mengambil dan seakan-akan milik yang mencuri gitu, terus kemudian dijual kepada oknum, ya artinya menjadi barang yang dibeli oleh BUMN. Ini kan banyak hal yang dirugikan. Satu, itu tidak ada reklamasi otomatis karena curian kok gitu, tidak ada. Maka di Bangka itu pulaunya bopeng-bopeng gitu kan, bukan sekedar jerawatan gitu, bukan sekedar panu tapi sudah bopeng gitu. Karena memang begini, tidak ada yang tanggung jawab reklamasi ini siapa. Maka inilah penegakan hukum ini untuk tata kelola yang lebih baik. Kalau tidak itu kita sia-sia karena besok lagi akan terjadi lagi. Masih Reinhard begitu. Ya. Kita kawal bersama ya Bang Boyamin, Prof. Ibnu, proses terkait dengan dugaan korupsi timah ini seperti apa. Di luar dari kemudian ada dugaan keterlibatan dari artis Sandra Dewi ya sebagai seorang istri dari Harvey Moise tersangka. Terima kasih banyak waktunya Prof. Ibnu, Bang Boyamin, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Reinhard, Profesor Ibnu.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan masih membahas rencana perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo dari 34 menjadi 40. Pengamat politik menyebut perubahan itu tentunya harus melibatkan DPR karena harus merevisi undang-undang. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik, seperti dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Prabowo menyebut bukan tidak mungkin parpol yang sebelumnya berseberangan di Pilpres kini bersatu untuk membangun bangsa. Terkait pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum parpol, berdampak pada pembentukan kabinet gemuk pun bukan tidak mungkin akan terwujud. Bahkan baru-baru ini muncul isu mengubah nomenklatur kabinet dari sebelumnya 34 menjadi 40 kementerian, termasuk menambah kementerian makan siang gratis. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut perubahan nomenklatur tersebut masih dalam pembahasan. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja. Pengamat politik Yunarto Wijaya tak mempermasalahkan penambahan menteri tersebut asalkan sesuai kebutuhan. Namun tentunya perubahan nomenklatur itu bisa menimbulkan pandangan miring dari publik. Kualitas dari kabinet ahli itu bisa terjadi dan image politik dagang sapi itu tidak pernah positif. Kalau kita lakukan survei pun misalnya image dari menteri-menteri teknokrat yang non-parpol itu cenderung biasa lebih bagus karena ada image bahwa konflik of interest-nya lebih kecil. Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan untuk perubahan nomenklatur tersebut tentunya harus persetujuan DPR karena harus mengubah undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. PD Perjuangan akan menggelar Rakernas ke-5 24 Mei mendatang dengan mengangkat tema kebenaran pasti menang. Ketua DPP PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyampaikan bahwa Rakernas ke-5 PD Perjuangan dilaksanakan di tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi-sisi gelap kekuasaan. Temanya Satyam Eva Jayati, kebenaran pasti menang. Subtemanya kekuatan persatuan rakyat, jalan kebenaran yang berjaya. Rakernas yang kelima sesuai dengan negara dasar rumah tangga akan diikuti oleh fungsionalis DPP partai, kemudian 3 pilar partai yang menyangkut ketua sekretaris bendahara DPD dan DPD partai, kepala daerah dari PD Perjuangan seluruh Indonesia, anggota DPR RI, baik yang incumbent maupun yang terpilih, kemudian anggota DPRD Kota, Kabupaten seluruh Indonesia, badan dan sayap partai, serta undangan yang nanti akan ditentukan kemudian. Rakernas kelima PD Perjuangan diadakan di tengah-tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi-sisi gelap kekuasaan. Setelah mengalami insiden kebakaran mesin pesawat jemaah haji asal Makassar yang tergabung dalam kloter UPG 5, akhirnya mendarat dengan selamat di Madinah pada Kamis pagi waktu Arab Saudi. Suasana haru dan syukur menyelimuti 450 jemaah calon haji asal Makassar kloter UPG 5. Setelah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pada Kamis 16 Mei pukul 3.51 waktu Arab Saudi. Ayo Pak, Alhamdulillah sudah sampai di Madinah Pak. Alhamdulillah ya Pak. Penerbangan yang awalnya dibayangi kekhawatiran karena insiden kebakaran mesin, kini berganti cerita riang gembira berkat keajaiban Tuhan. Kedatangan kloter UPG 5 langsung disambut petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, daerah kerja Bandara dan Madinah.
Alhamdulillah jamaah haji sudah memasuki hotel secara keseluruhan dan bersyukur mereka semua bisa mendarat dengan aman dan lancar dan sudah masuk ke kota suci ini. Insya Allah jamaah haji UPG 5 maupun jamaah haji yang lain akan kita berikan standar layanan yang sudah kita tetapkan di Madinah ini, dan secara umum jamaah haji juga akan diberikan layanan baik dari konsumsinya, akomodasinya, termasuk nanti ziarah di city tour di masjid sekitar Nabawi ini, dan juga nanti akan sholat 5 waktu dan masuk ke Raudhah begitu. Terkait insiden tersebut, Kementerian Agama berikan teguran kepada Garuda dan menyayangkan kejadian kerusakan mesin pesawat yang membuat jemaah haji dan meminta pihak Garuda Indonesia profesional. Pesawat Garuda dengan kode GIA 1105 membawa 450 jemaah haji asal Goa. Pesawat ini terbang sekitar pukul 15.30 WITA dan mendarat kembali di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 17.15 WITA. Sebelum mendarat, pesawat harus berputar untuk mengurangi bahan bakar. Garuda Indonesia sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini kepada jemaah dan Kementerian Agama. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Sebelumnya, pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut 450 calon jemaah haji embarkasi Makassar kembali mendarat di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah lepas landas. Pesawat kembali mendarat setelah salah satu mesin mengeluarkan percikan api. Inilah detik-detik terbakarnya mesin sayap sebelah kanan pesawat Garuda Indonesia dengan kode GIA 1105. Peristiwa ini terjadi saat pesawat baru lepas landas dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Mengetahui hal tersebut, pilot mengambil langkah cepat dan pesawat mendarat darurat kembali ke bandara atau return to base. Diketahui pesawat ini mengangkut 450 calon jemaah haji kloter 5 asal Kabupaten Goa dan 18 awak kabin. Setelah menurunkan seluruh penumpang, pihak maskapai langsung melakukan mitigasi dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh, terutama di bagian mesin pesawat. Atas insiden ini, di Rut Garuda, Irfan Setia Putra menyampaikan permohonan maaf. Atas kondisi ini, engine pesawat diharuskan menjalani prosedur pengecekan secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan armada untuk dapat kembali beroperasi. Sementara seorang penumpang mengungkapkan bahwa saat mesin sayap sebelah kanan terbakar, pesawat sempat bergetar. Dindingnya tuh saya lihat di bangku bergetar. Jadi apa yang dilakukan? Yang begini, ya cuma bersikir saja, berdoa sama Tuhan. Ya, usai kita tahu tadi sesuai dengan informasi sebelumnya, ada insiden mesin pesawat berisi jemaah calon haji mengeluarkan api. Kementerian Agama meminta maskapai Garuda memegang komitmen keselamatan penumpang. Lalu apakah insiden kemarin berdampak sistemik pada proses ibadah haji? Kita akan tanyakan langsung ke juru bicara Kementerian Agama, Ibu Ana Hasbi, lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bu Ana, apa kabar? Selamat malam, Bung Rehat, kabar baik. Ya, Bu Ana, langsung saja setelah insiden pesawat terbakar itu ya, yang mengangkut calon jemaah haji, kita tahu ada rapat koordinasi langsung digelar oleh Kementerian Agama. Apa kemudian poin-poin hasil rapat dan evaluasi yang dilakukan? Poin-poin hasil rapat ya seperti yang kemarin, artinya memang harus ada pemberangkatan segera gitu, pengganti pesawat yang kemarin rusak itu, gitu kan. Nggak bisa menunggu gitu, jadi memang harus segera disediakan agar jemaah bisa langsung berangkat ke Madinah. Nah kemarin juga sebetulnya sempat ada kami takut gitu tidak dapat slot gitu kan, biasanya kita harus ada slot penerbangan kan, ketibaan di bandara tujuan. Nah sempat ada kekhawatiran itu, tapi ternyata alhamdulillah tetap seperti seperti yang kita rencanakan. Jadi semua jemaah tadi pagi mendaratnya langsung di Madinah gitu, sehingga mereka bisa langsung beribadah, berziarah di Madinah seperti tadi dikabarkan rekan saya di Madinah. Oke. Selain meminta komitmen ya dari pihak maskapai dalam hal ini Garuda Indonesia, apakah ada catatan ya sejauh mana kemudian Kementerian Agama mengevaluasi dan juga berkomunikasi agar insiden serupa ini tidak terjadi lagi? Ya betul, jadi kemarin memang kami berkali-kali menekankan kepada pihak Garuda
untuk menjaga komitmennya terhadap keamanan dan keselamatan gitu dengan mempersiapkan pesawat yang akan terbang itu dari jauh-jauh hari agar tidak terjadi perubahan jadwal mendadak atau penggantian pesawat. Ya, kami juga kemarin menjelaskan juga bahwa penggantian atau perubahan jadwal ini sebetulnya dampaknya tuh sangat panjang gitu. Ini seperti efek domino gitu. Itu yang kami tekankan kepada Garuda. Jadi walaupun misalnya ada ada penundaan cuma beberapa jam gitu ya, dalam hitungan jamnya 3 atau 4 jam, tapi itu nanti berpengaruh pada pelayanan kami terhadap yang lain-lain. Karena artinya kami harus mempersiapkan kloter setelahnya, ada proses imigrasi, artinya kami harus minta waktu lagi kan karena ada ekstra. Dan itu panjang gitu. Kalau misalnya di awal-awal hal ini belum beres, belum fix, itu kami tidak bisa membayangkan nantinya gitu kerepotan-kerepotan kan seperti kita semua tahu, penyusunan kloter haji itu kan dibuat sudah sejak jauh-jauh hari, ada disusun gitu kelompok-kelompok terbang itu. Nah, perubahan-perubahan yang mendadak-mendadak ini jadi susah, menyulitkan gitu, karena artinya kan kita harus menghitung lagi berapa petugas yang ada di sini. Itu bisa mengubah konfigurasi secara keseluruhan. Nah, dampaknya tidak hanya pada penerbangan itu saja atau yang setelahnya, tapi bisa juga berpengaruh pada penerbangan di tempat-tempat lain. Itu sebabnya kemarin kami juga meminta komitmen gitu, berkali-kali minta komitmen kepada Garuda supaya memperhatikan hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi dampaknya ini cukup panjang, tidak hanya ke soal transportasinya saja, tapi juga mungkin sampai ke konsumsi misalnya atau akomodasi, atau sejauh mana sebetulnya, Bu Ana? Layanan penyelenggaraan haji itu kan layanannya saling berkaitan, Bung gitu ya. Jadi dia ketika misalnya dibayangkan tadi malam itu ada penundaan gitu, kalau dia harus menunggu di embarkasi kan ada ada kloter setelahnya gitu kan. Embarkasi itu kan kemampuannya terbatas gitu, jadi tidak bisa menampung misalnya 2.000, ada maksimal capacity itu kalau satu penerbangan yang ditunda. Kalau ada 2 atau 3, ini nanti akan ada penumpukan ya kan di situ. Nah, penumpukan diakomodasi, lalu juga nanti ada masalah makan kan, harus jemaah kan harus makan juga, bukan hanya kloter yang seperti rencana saja. Artinya ada ekstra juga yang harus disediakan. Walaupun memang di kontrak ini merupakan tanggung jawab maskapai gitu kan, tapi kan dalam penyelenggaranya kan tetap juga melibatkan yang lain. Itu pertama. Kedua gitu ya tidak sesederhana itu juga gitu, karena tenaga manusia gitu, walaupun ada penyediaan gitu, dijamin gitu kan, tenaga itu juga ada batasnya juga kalau disuruh nunggu. Ini pasti akan panjang. Belum lagi nanti pas kedatangan di sana di bandara. Kan kami juga ada petugas di bandara. Dan petugas itu kan kami ganti dengan shift-shiftan. Jadi shift yang harusnya udah berjaga, ini akan ada kedatangan, tiba-tiba berubah lagi gitu. Ya, jadi itu makanya kemarin itu berkali-kali kami menjelaskan, itulah efek dominonya, efek berantai. Ketika ada satu penerbangan ini gagal gitu, itu kami harus adaptasinya tuh cukup langsung harus serentak gitu, sehingga kami tiap malam ini, tiap hari harus rapat koordinasi gitu. Oke, jadi sampai hari ini dampaknya itu sudah bisa diatasi, sudah ada solusinya karena cukup panjang tampaknya, Bu Ana, atau masih dalam proses adaptasi? Alhamdulillah, karena cuma satu ini gitu, kami berharap supaya tidak ada lagi. Ya, ini sudah selesai nih di hari ini gitu. Artinya tadi semua sudah sampai dengan selamat. Kloter yang selanjutnya juga sudah sudah datang juga gitu ya, relatif aman lah gitu. Nah, makanya kami masih tetap terus berkoordinasi gitu, apakah nanti ada pengaruh-pengaruhnya. Dan kami berharap sebenarnya yang kejadian insiden yang kemarin itu ya yang terakhir kali. Oke, kalau sejauh yang kemudian ditangkap oleh Kementerian Agama, meskipun kita bersyukur ya bahwa para jemaah haji ini sudah mendarat, tapi karena kejadian kemarin ada tidak kemudian dampak trauma kah, atau apa yang kemudian testimoni yang ditangkap, yang diterima oleh Kementerian Agama, dampak dari terbakarnya atau ada percikan api dalam pesawat itu? Ya, kebetulan ketika ada kejadian itu kan kami semua masih jam kerja ya, sehingga kami sudah
mengantisipasi gitu trauma-trauma itu dengan misalnya para jamaah itu disambut juga dengan tim kesehatan gitu. Itu hal pertama yang kemarin kami siapkan gitu ya. Kami bilang ke daerah, jadi kami memang ada tenaga ahli yang langsung berangkat kemarin sore gitu, dan ya untuk memitigasi itu gitu. Jadi kalau ada yang trauma, jadi akan ada pendampingnya, ada pendamping dari semua diperiksa lagi kesehatannya, diajak dialog gitu. Dan sejauh ini sih alhamdulillah baik-baik saja karena semua akhirnya ya tetap berangkat seperti yang direncanakan. Jadi terakhir dari Anda, dari Kementerian Agama, apa yang mau disampaikan Bu Ana mungkin bagi para calon jemaah haji yang akan juga mempersiapkan keberangkatan, bagi semua pihak ya, agar ini tidak lagi terulang? Ya, jadi Kemenak gitu kan bersama berbagai pihak ini sudah berkoordinasi sebetulnya untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Jadi relatif ya kami sudah meminta pendapat berbagai orang, lalu juga berkoordinasi menyiapkan dan menyusun segala rencana mitigasi gitu. Dan tentu saja ya kami berharap yang terbaik gitu. Rencana-rencana ini semoga plan B ini tidak terpakai gitu ya. Jadi plan A terus yang terpakai. Jadi menurut saya sih para jemaah haji gitu atau keluarga tidak perlu takut gitu, karena memang kami juga sudah menyusun rencana-rencana itu gitu. Memang ibadah haji itu selalu ada tantangannya gitu ya. Dimanapun dan kapanpun, sejak dulu itu memang selalu berbeda-beda. Jadi ya biasanya makanya itu kan kalau keluarga itu selalu ada selamatan, ada walimatus safar itu ya akhirnya kita memang minta ini jalur langit gitu ya, mau nggak mau gitu. Setelah semuanya sudah kita sudah susun rencananya. Baik, tapi tentu kita berharap ya ini adalah kemarin adalah kejadian yang terakhir ya Bu Ana. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan. Semoga semuanya lancar proses ibadah haji tahun ini. Terima kasih banyak Bu Ana Hasbi, juru bicara dari Kementerian Agama. Selamat malam.